Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardika Fajar Ramadan, ya, dari Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Baiklah, terpampang di layar monitor, ya, dilansir dari situs pemerintah, ya, covid19.go.id. Di sini terdapat ada perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari, ya. Ini dia. Masih merangkak naik, ya, belum turun ternyata. Bahkan sampai saya berbicara, ya, tepatnya tanggal 2 Juli ini Indonesia pecah rekor lagi ternyata. Memiliki kasus terkonfirmasi positif sebanyak berapa nih? 1624. Lalu ada perkembangan kasus sembuh per hari, ya. Rekor juga nih, 1072 yang sembuh, alhamdulillah. Lalu ada kasus meninggal, ya. Dan ini gabungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari keterkaitan lah gitu ibaratnya antara perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari dengan perkembangan kasus sembuh per harinya, ya. Jadi apakah kasus perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini mempengaruhi jumlah perkembangan kasus sembuh per hari ini juga, seperti itu. Berarti, ya, kita akan menguji variabel-variabel ini dengan metode regresi, ya, regresi linear. Jadi di sini saya ambil, ya, di bulan Juni, awal Juni tanggal 1 sampai 30, ya. Di sini saya sudah membuat. Oke. Dari rentang tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Saya memiliki kolom jumlah kasus kumulatif, jumlah pertambahan kasus per hari, jumlah kasus sembuh, jumlah pertambahan kasus sembuh per hari, pertambahan kasus COVID ya, biar tidak ambigu. Oke. Di sini saya juga sudah membuatkan nanti persamaan regresinya bagaimana, lalu uji linearitasnya, ya, apakah linear atau tidak, kan seperti itu. Lalu besaran pengaruhnya berapa persen sih. Nah, lalu ada uji signifikansinya, seperti itu. Oke, baiklah, silakan dibuka SPSS-nya seperti ini. Tunggu saja. Kita close. Nah, pada variable view, ya, yang merupakan langkah pertama, kita akan tuliskan dulu di sini ada variabel pertama, yaitu karena kita akan mengolah antara pengaruh dari jumlah pertambahan kasus COVID per hari ini, ya, per hari lah pokoknya, dengan jumlah pertambahan kasus sembuh, seperti itu. Saya membuat variabel misalkan pertambahan kasus per hari, ya, boleh seperti ini. Namun yang perlu diingat dalam menuliskan variabel tidak boleh mengandung spasi, ya. Lalu yang kedua yaitu jumlah pertumbuhan kasus sembuh per hari, pertambahan kasus sembuh per hari, seperti ini. Nah, kedua variabel ini memiliki tipe data yaitu angka, ya, numeric, dan juga di sini tidak mengandung angka di belakang koma. Ini bisa kita nolkan. Nah, untuk mempermudah analisis, ya, nanti di output ini bisa di label, ya, atau variabel ini bisa dikasih nama atau dilabeli pertambahan kasus per hari. Nah, ini bebas. Bedakan antara label dengan name, seperti itu.
Kalau di pemrograman yang jelas yang label itu adalah merupakan suatu ibaratnya identitasnya ya. Nah, untuk variabelnya ini nanti untuk pengolahannya seperti itu. Per hari. Oke. Sisanya kita biarkan default kecuali yang align dan measure. Untuk estetika ini terserah mau nanti tulisannya rata kanan atau kiri atau tengah. Di sini saya memilih center saja. Measure kita pilih scale seperti ini. Lalu klik tab data view ya. Nah, di sini sudah terbuat variabelnya. Pertambahan kasus per hari, pertambahan kasus sembuh per hari di sini. Mudah saja, kita copy data di Word ini. Pertambahan kasus COVID per hari. Ctrl C, SPSS, Ctrl V seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan variabel pertambahan kasus sembuh per hari. Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Oke. Selanjutnya bagaimana? Nah, kita akan membiarkan sistem untuk menghitung atau menggenerate persamaan regresinya ya. Jadi kita udah nggak perlu menghitung secara manual kan seperti itu. Nah, kalau mau hitung secara manual itu nanti bisa ya dengan bantuan Excel mungkin atau kalkulator seperti itu. Ada rumusnya. Oke, dari data ini kita pilih menu Analyze, pilih yang Regression dan Linear. Oke, terdapat window yaitu Linear Regression. Ada istilah dependent dan independent ya. Oke. Pada kasus ini ya, sekali lagi saya ingatkan kita akan mengetahui apakah jumlah pertambahan kasus COVID per hari itu mempengaruhi jumlah pertambahan kasus sembuh per hari. Nah, dari sini mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi kan seperti itu. Mana X, mana Y. Nah, karena jumlah pertambahan kasus sembuh per hari itu dipengaruhi oleh jumlah pertambahan kasus COVID per hari, maka kolom ini jumlah pertambahan kasus sembuh per hari ini adalah dependent alias bergantung. Bergantung kepada siapa? Ya bergantung dari inputnya si jumlah pertambahan kasus COVID per hari. Oke. Kasus sembuh kita pindah ke dependent dan pertambahan kasus per hari kita masukkan ke independent seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, terdapat hasil di sini output ya. Nanti akan kita masukkan ke Word ini. Oke. Ada table variable enters or remove, model summary, ANOVA ya, dan koefisien di sini. Yang pertama, persamaan regresi. Nah, persamaan regresinya kita dapat dilihat di tabel koefisien. Nah, di sini nih persamaan regresinya. Pada persamaan regresi linear kita mengetahui bahwa persamaannya berbentuk Y sama dengan A ditambah TX. Seperti itu. Nah, pada di SPSS ini mana sih? Mana yang A, mana yang B kan seperti itu. Yang A ini adalah A ini konstan ya. Berarti A-nya ini adalah 161,379 di sini. Ya, berarti Y sama dengan 161,379 ditambah ya B-nya di pertambahan kasus per hari di sini 0,423 X enter. Nah, inilah persamaan regresinya. Nah, dari persamaan regresinya ini ya kita setidaknya ini bisa meramalkan lah ya. Tapi ya pasti tidak tepat banget lah kan gitu. Misalkan apakah nanti pada tanggal berapa? Tanggal 1, 2, besok ya tanggal 3 misalkan
kita memasukkan X-nya nih, misalkan pertambahan kasusnya ini 1200, misalkan kita nambahin berapa, 500 lah kan. Nah 500 misalkan, tambahin nanti ketahuan jumlah kasus sembuh per harinya juga sekian kan, seperti itu ya. Oke, ini persamaan regresinya selesai ya. Lalu yang kedua yaitu ada uji linearitas ya, dengan H0 atau hipotesis nolnya itu tidak terjadi kelinearan, dan alternatifnya atau tandingannya yaitu adalah terjadi kelinearan. Nah, di sini ada kriterianya ya, bila nilai signifikan P ya lebih besar dari signifikan alfa, maka H0 diterima. Wah, ini dan H1 ya. H1 ditolak. Dan juga bila nilai signifikan P kecil dari signifikan alfa ya, alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, di sini kita menggunakan signifikan alfa sebesar 0,05 ya, 5% di sini. Nah, cara melihatnya ini bagaimana? Kita lirik di tabel ANOVA seperti ini. Di sini ada kolom signifikan ya, dimana di regresinya ini sebesar 0,02. Nah, nilai inilah yang merupakan dari signifikan P nya. Oke, kita tulis di sini. Nilai signifikan P nya berarti 0,002. Apakah dia lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? 0,05. Jelas lebih kecil ya, seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika dia nilai signifikan P-nya itu lebih kecil dari alfa? Maka sudah jelas H0 ditolak dan H1 diterima. Bisa disimpulkan terjadi kelinearan seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui besaran pengaruh variabel X ya, prediktor, dengan variabel Y ya, dependent. Oke, jadi di sini untuk mengetahuinya ada di R square. Nah, seperti itu. Di R square. Di sini terlihat R square-nya ini sebesar 0,296. 0,296 seperti itu. Jika dipersentasekan berarti diperoleh sekitar 29,6%. Persen. Oke. Bagaimana narasinya? Berarti pengaruh variabel X dengan variabel Y ini sebesar 9,6%. Jika dilihat dari kasus yang akan kita teliti ini, ya kita sedang teliti ya, maaf. Berarti jumlah pengaruh ya, besaran persentase, maksudnya persentase pengaruh dari jumlah pertambahan kasus COVID per hari dengan jumlah kasus sembuh yaitu sebesar 29,6%. Nah, sisanya ini bagaimana? Mungkin ada variabel lain yang kita tidak teliti seperti itu. Bisa ditulis di sini berdasarkan hasil dari R square sebesar 0,296 atau 29,6%, maka besaran persentase pengaruh pertambahan kasus COVID per hari sebentar. terhadap perkembangan atau pertambahan kasus COVID
kasus sembuh ya, maaf, per hari sebesar 9,6%. Ya, sisanya atau 1 min P ya merupakan variabel lain yang mungkin kita belum teliti seperti itu. Dan yang terakhir kita akan menguji signifikansinya ya. Ada H0, ada H1 ya, di mana H0 variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan yang H1 adalah variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, seperti itu. Untuk kriterianya di sini terdapat bisa T hitung ya, melalui T hitung, atau bisa juga dengan seperti yang tadi ya, uji linearitas dengan menggunakan nilai dari signifikan P ya, P value. Kita akan mencoba yang signifikan P value-nya ini. Mencarinya gimana? Kita lihat di table koefisien ya. Nah, ada 2 di sini. Kita akan menggunakan nilai signifikan P-nya ini yang punya pertambahan kasus per hari sebesar nilai signifikannya 0,002 ya. 0,002 sama dengan ini ya, 0,002 ya. Dia signifikan alfanya ini 0,05 ya, lebih kecil ya, berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel X ini berpengaruh ya, berpengaruh signifikan atau nyata boleh terhadap variabel Y. Ya, namun di sini besarannya sebesar 29,6% ya pengaruhnya. Oke. Baiklah. Jadi ini dia yang kita dapat pada hari ini. Yang pertama adalah persamaan regresinya ya. Y ditambah C sama dengan A ditambah BX ya. Ini untuk meramalkan ketika jumlah pertambahan kasus COVID per hari ini nanti di inputnya berapa, nanti ketemu jumlah sembuhnya berapa, seperti itu ya. Lalu ada uji linearitasnya, besaran pengaruhnya, serta uji signifikansinya. Oke. Nah, di luar video ini cobalah ke penonton ya, mungkin bisa mencoba yang lain ya, misalkan apakah jumlah kasus jumlah kasus kumulatif ini ya, ini meningkat ya, berpengaruh terhadap jumlah kasus sembuh, seperti itu. Atau jumlah kasus kumulatif ya, jumlah kasus kumulatifnya mempengaruhi tingkat kematian ya, tingkat kematian yang terinfeksi, tingkat kematian yang terinfeksi lah COVID-19 ini, seperti itu. Silahkan dicoba. Baiklah, sekian dari kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan atau komentar, kita diskusikan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.